Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Pustaka semuanya, selamat berjumpa kembali dengan program Living Collection Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Program ini kami menghadirkan tokoh-tokoh yang memiliki kompetensi yang berkaitan dengan isu-isu tertentu. Nah, kali ini kami mengangkat topik pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual. Topik ini sangat berkaitan dengan isu dan peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di tengah masyarakat akhir-akhir ini. Dan topik ini menjadi sangat penting bagi kita, khususnya para wanita yang biasanya rentan untuk menjadi korban. Selain itu juga topik ini sangat penting untuk menjadi pengetahuan bagi para orang tua, kemudian keluarga, serta pihak-pihak di lingkungan pendidikan, baik pendidikan menengah, dasar, perguruan tinggi maupun di lingkungan kerja. Nah, Sobat Suka Pustaka, untuk mengulas topik ini bersama saya sudah hadir Dr. Ruspita Rani Pertiwi, SPSI MM. Apa kabar Bu Ruspita? Alhamdulillah baik Bu, terima kasih undangannya. Sobat Suka Pustaka, Ibu Ruspita ini berprofesi sebagai dosen di Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga. Beliau juga aktif di Pusat Layanan Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual atau PLTPPKS UIN Sunan Kalijaga. Sebelum lanjut, kami sampaikan Sobat Pustaka bahwa bila Anda ingin dapat berdialog dengan para Living Collection Perpustakaan UIN Suka, Sobat Pustaka dapat menghubungi nomor WA Si Imum di 0812 2999 0074. Juga Sobat Pustaka dapat mengakses YouTube Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga @sukalib untuk mengikuti semua tayangan Living Collection kami. Baiklah Sobat Pustaka, selanjutnya akan lebih baik bila kita mendapatkan informasi dari Ibu Ruspita tentang sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan kekerasan seksual itu? Apakah itu secara fisik, atau kalau misalnya kita mengatakan sesuatu yang tak senonoh, itu apa juga bisa disebut sebagai kekerasan seksual, Bu? Oke, ya. Terima kasih ya. Kekerasan seksual ya. Jadi kekerasan seksual ini sebenarnya adalah semua tindakan yang merendahkan, melecehkan, kemudian juga menyakiti ya secara seksual ya. Dan ini bentuknya ada 3 biasanya ya. Yang pertama adalah secara verbal ya. Secara verbal ya dengan ucapan-ucapan yang merendahkan atau ucapan-ucapan yang mengajak, menggoda, secara verbal. Kemudian yang kedua itu secara fisik ya. Secara fisik ini juga tidak selalu bentuknya yang paling ini adalah pemerkosaan ya, tetapi dengan mungkin catcalling itu sweet itu ya. Kemudian juga pandangan yang pada bagian tertentu gitu ya, yang itu merendahkan atau dia ingin mengintimidasi yang menjadi korban itu ya. Kemudian ya fisik itu kemudian menyentuh, meraba dan sampai ke pemerkosaan itu ya. Nah, kemudian sekarang yang marak dan ini selama COVID itu meningkat itu adalah yang berbasis online. Ya, berbasis online itu kita lihat baik itu via WA misalnya ya, ada kiriman gambar-gambar gitu ya, kiriman gambar-gambar yang mungkin tidak senonoh, yang merendahkan, yang terkait dengan seksualitas gitu ya. Itu juga termasuk dalam itu gitu ya. Bahkan ini ada kasus baru ya, namanya sextortion ya. Sextortion ini bahkan yang menarik korbannya adalah laki-laki. Bukan perempuan ya. Jadi memang perempuan rentan ya, tapi ini fenomena baru yang korbannya itu juga tidak hanya perempuan tapi laki-laki gitu. Oh iya. Ya jadi luas sekali ya Bu tentang pelecehan seksual itu.
cara mereka melakukan itu juga. Jadi tadi secara fisik, secara verbal, bahkan sekarang ini menggunakan teknologi ya, secara online begitu itu bisa terjadi. Jadi luar biasa ini, mengerikan bagi saya. Terus selanjutnya Bu, kalau gitu terkait dengan pelecehan seksual ya, ini kan juga berarti termasuk dari kekerasan seksual itu ya Bu ya. Kemudian apakah ini tindakan hukumnya seperti apa Bu? Jadi kalau yang tadi ada secara fisik, secara verbal itu apakah ada perbedaan dalam tindakan hukumnya atau sama? Oke, ya. Kalau kami PLT ini kan lingkupnya kampus ya Bu ya. Lingkupnya kampus sehingga memang ada tahapan-tahapan ya, tahapan-tahapan upaya pencegahan dan perlindungan terhadap sivitas akademika ini dari kekerasan seksual gitu ya. Tentu saja ada beberapa tahapan. Yang pertama memang ada kasus-kasus yang ringan ya, mungkin ringan itu tanda petik ya, walaupun menurut saya itu kan ada kesalahan mindset ya, kalau orang sudah misalnya dosen terhadap mahasiswa. Kemudian ini yang terjadi itu biasanya kalau kekerasan seksual kan karena relasi kuasa. Ya, ada dosen terhadap mahasiswa, kemudian apa ya? Ada komentar-komentar yang mengarah ke sana gitu ya. Jadi ada beberapa juga yang dilaporkan ke kami gitu Bu ya. Mohon maaf, misalnya saya beri contoh ya. Ada mahasiswa datang, kemudian ngos-ngosan terlambat. Memang si mahasiswi ini terlambat gitu ya. Tapi kemudian dosennya berkomentar, oh lah kamu aja luarnya berkeringat, apalagi pasti dalamnya juga berkeringat. Misalnya, mohon maaf ya ini ya, karena memang seperti itu juga verbal. Ada yang seperti itu dilaporkan. Masalahnya kan ini tidak sekali biasanya ya. Dosen yang bersangkutan menghukum, walaupun menurut beliau ini ketika ini adalah apa namanya lelucon ya, tapi itu bagian dari pelecehan. Atau dengan pandangan gitu ya. Ada juga yang kalau telat kemudian tidak kebagian kursi, ya sudah sini duduk sini duduk gitu misalnya. Ada yang seperti itu ya. Nah kalau yang seperti ini itu biasanya ya kami kalau sudah ada pelaporan nanti kita panggil, kita tanyakan motifnya, kemudian kita edukasi gitu ya Bu ya. Kalau sudah sekali ya biasanya masih kita beri kesempatan untuk memperbaiki ya, karena memang biasanya mereka ini berargumen bahwa itu bagian dari lelucon untuk menghangatkan kelas gitu ya, membela diri ya, membela dirinya seperti itu gitu ya. Tetapi kan ada pihak-pihak tadi ya, definisi kekerasan seksual itu kan menyakiti gitu ya, dan orang kemudian pandangannya terhadap si mahasiswi ini kan juga dia bisa digitukan gitu ya, itu kan memberi contoh ya. Tapi ini juga tidak hanya dilakukan oleh dosen gitu ya, ada juga yang dilakukan oleh sesama mahasiswa ya. Biasanya ada, kemarin juga ada laporan mahasiswa yang apa namanya masuk ke dalam satu organisasi, kemudian karena kakaknya ini sering memandang dengan pandangan yang di bagian tertentu gitu ya, dia tidak nyaman, kemudian keluar ya, dia nggak mau bergabung lagi, keluar. Ternyata setiap dia pulang kuliah itu dikuntit. Ini kan takut ya. Nah kemudian dilaporkan, nanti kita panggil gitu ya. Setelah itu tentu saja ada SP1, SP2 begitu ya. Dan kalau berat kita biasanya laporkan ke unitnya ya, Pak Dekannya atau fakultasnya gitu ya. Jadi seperti itu ya. Dan juga ada juga yang pelakunya itu karyawan ya. Karyawan kemudian minta nomor atau punya akses terhadap HP mahasiswi gitu ya, malam-malam WA, kadang ini via online ya, adem randuk gitu misalnya. Ada yang kadang-kadang seperti itu ya. Kalau verbal memang kami undang ya, kami setelah ada pelaporan kami undang, kami klarifikasi ya, tentu saja dengan edukasi, kemudian nanti yang diundang itu menandatangani surat pernyataan. Ya, tetapi ada juga beberapa kasus yang mungkin tadi SP-nya lebih dari 1 kali ya, 2 kali, itu nanti sudah kami serahkan ke pimpinan yang berkaitan dengan si pelaku itu gitu. Ya, jadi kalau
korban memang kalau sudah serangannya secara fisik ya, fisik dan ini gitu ya. Kalau di UIN sih alhamdulillah belum pernah sampai ke ranah hukum ya. Jadi apa ya, keberadaan PLT PPKS ini sangat penting sekali ya Bu. Jadi ketika mahasiswa merasakan tidak nyaman terhadap hal-hal tersebut, itu bisa melaporkannya ke PPLTS dan mendapatkan pendampingan seperti ya Bu ya, seperti itu ya. Ya. Andai mahasiswa itu ada kalanya juga kan merasa malu ya Bu. Kalau mau menyampaikan sendiri itu caranya gimana Bu? Ada prosedurnya seperti apa supaya dia itu yang malu untuk menceritakan hal tersebut tuh bisa mendapatkan pendampingan gitu Bu. Ya, ya benar. Ini kan memang sesuatu yang sangat sensitif ya. Sangat, satu pertama sensitif. Yang kedua itu kadang korban itu apa ya? Justru diviktimisasi gitu ya. Korban sendiri menjadi victim gitulah. Kamu terlalu kemayu, kamu ini ya kadang-kadang seperti itu gitu loh. Kamu tuh bikin karir orang ini. Jadi kadang ada juga yang melapor. Nanti kalau saya melapor kemudian Pak dosen ini keluarganya gimana? Ada yang marah seperti itu gitu ya. Jadi memang mereka ini rentan ya, tetapi memang dampak yang dirasakan tuh banyak Bu. Banyak yang kemudian menjadi S2 di sini gitu ya. Waktu kejadiannya S1 itu bertahun-tahun dia harus konsultasi. Yang dulu dipegang itu dia harus mandi berkali-kali kalau sedang ini ya. Dia basuh berkali-kali sampai luka karena dia merasa jijik dengan dirinya sendiri ya. Disentuh dengan cara seperti itu misalnya. Jadi dampaknya itu kan luas sekali. Ada yang nggak mau sekolah juga Bu. Nah, jadi itu ada pendampingan psikologis juga Bu di lembaga ini ya. Jadi kami memang ada hotline service. Jarang yang datang langsung mau gitu ya. Biasanya mereka anonim dulu Bu, lewat WA, lewat Instagram kami. Jadi kami anggota PLT itu sering dapat via Instagram atau via WA. Kita ada hotline-nya. Seperti itu, atau kalau tidak ada beberapa yang melaporkan ini temannya, saking dia nggak sanggup yang melaporkan temannya gitu ya. Nah kemudian biasanya kami undang, kami yakinkan bahwa kami bisa dipercaya gitu ya. Kemudian keselamatan dan ini yang utama ya, keselamatan psikologis dan keselamatan fisik dari korban itu yang utama gitu ya. Nah biasanya mereka mau datang. Nah, setelah datang nanti akan ada penanganan yang nanti terkait dengan konseling psikologi atau pendampingan secara agama atau nanti kalau diperlukan hukum ya sampai ke ranah hukum. Ya. Jadi sudah banyak ada prosedurnya yang bisa diikuti ya oleh mahasiswa, bisa langsung maupun tidak langsung seperti itu. Melalui nomor WA mungkin ya Bu ya. Nomor WA dari lembaga yang ada atau nomor ofisial itu. Kemudian ini kan menjadi tanggung jawab semua pihak ya Bu untuk supaya menyadarkan bahwa ini kekerasan seksual itu sesuatu yang mengancam dan itu harus dilaporkan. Nah itu dari pihak PLT PPKS ini apa Bu yang dilakukan supaya misalnya di lingkungan kampus ini timbul kesadaran mahasiswa atau di instansi lain timbul kesadaran bahwa itu tuh tidak boleh didiamkan dan harus dilaporkan seperti itu. Ya. Jadi memang sebenarnya kan pendirian pusat untuk kekerasan seksual ini kan harusnya ada di setiap kampus ya. Nah, tetapi pimpinan itu berbeda-beda kebijakannya. Jadi ada yang di PLT itu sendiri gitu loh, UIN kok banyak laporan misalnya. Berarti udah banyak pelecehan gitu ya. Khawatir ya. Ya ada yang seperti itu sehingga beberapa kampus itu justru itu kan fenomena gunung es ya, dicegah untuk nggak lapor karena kan nanti nama kampusnya ya. Tapi kalau di sini di UIN alhamdulillah ada laporan, itu bukan berarti itu ya tentu saja nggak baik ya, tetapi kalau menurut saya itu juga kesadaran bahwa mereka ada trust ya, bahwa untuk menciptakan kampus yang aman buat buat sivitas akademika ya semua gitu. Yang kami lakukan adalah tentu saja minta dukungan dari pimpinan ya, selaku pengambil kebijakan bahwa dan menerangkan bahwa ini adalah untuk
menimbulkan budaya yang baik gitu ya, untuk saling menghormati antar gender, antar ini ya. Kemudian yang berikutnya kami keliling tentu saja sosialisasi ke setiap fakultas, ke unit-unit ya, seperti di Perpus juga sudah ya, untuk apa ya, membangun mindset kita zero kekerasan seksual ya, karena memang kita tujuannya itu zero. Iya. Ya, jangan ada ya, dan itu dibentuk dari mindset gitu ya. Iya, merubah mindset. Betul. Mindset terutama itu tadi Bu, yang menganggap bahwa itu lelucon gitu ya, tetapi menggunakan objek tertentu. Loh, saya nggak ada maksud apa-apa gitu ya. Saya juga punya anak perempuan, kadang ada yang diundang begitu. Tapi kenapa melakukan seperti itu gitu ya? Ya itu biar pada ketawa, nyatanya pada ketawa. Tapi jadi kan sosialisasi dan edukasi itu nggak hanya ke pihak yang rentan jadi korban, tapi kan juga ke pihak lain yang itu bisa menjadi dia itu penyebab itu gitu ya Bu ya. Betul, Pelaku gitu, calon pelaku. Calon pelaku ya. Iya. Kemudian Bu, selain Ibu tadi sosialisasi ya ke semua unit-unit, insya Allah yang di UIN ini sudah terjangkau ya Bu ya untuk sosialisasinya. Kemudian ada nggak bekerja sama dengan pihak lain terkait hal ini untuk sosialisasi ini? Ya tentu ini kan kerja besar ya Bu ya, cakupannya universitas ya, kita bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Yang pertama adalah dengan NGO, dengan lembaga yang sama antar kampus gitu ya. Kemudian di NGO di luar, karena ada beberapa kasus yang tidak bisa kami tangani sendiri. Misalnya ada alumni yang kejadiannya itu waktu mahasiswa di sini, tetapi mereka mau nuntut, kita kan nggak bisa manggil pelakunya. Jadi ingin mengusut gitu ya Bu? Ya dia baru ya apa? Ya kita terima dia, saya Bu baru apa namanya berani untuk speak up setelah dia lulus ya. Kemudian sudah bekerja 1 tahun, lulus dari 1 tahun. Karena berat ya, langsung. Pelakunya sekarang sudah di UGM S2. Nah ini kan harus bekerja sama dengan lembaga lain ya. Gitu ya. Kemudian juga kadang dengan pihak luar, karena kejadiannya di luar kampus. Ya, pelecehan yang kejadiannya di luar kampus. Nah ini tadi pertama kerjasama dengan NGO dan lembaga lain. Yang kedua tentu dengan dinas pendidikan ya, karena ini lingkup kampus yang mungkin berbeda ya kalau ini ya. Kemudian yang ketiga tentu saja dengan kepolisian dan hukum ya. Ya, ini yang sedang marak itu adalah tadi saya sampaikan sextortion itu ya. Jadi sextortion itu ini, apa, Bu? Ini laporannya kemarin ada biasanya yang dituju adalah mahasiswa baru dan laki-laki. Jadi nanti ada semacam dia chat via WA, dia chat via WA pura-pura salah nomor atau bagaimana, kemudian dia apa ya namanya semacam merayu gitu ya mungkin, kemudian deket-deket gitu ya, seperti naksir atau gimana gitu ya, minta bantuan dan sebagainya, deket, nanti lama-lama dia apa namanya fit call. Nah fit call ini ternyata yang bagian sana itu ada gambar perempuan telanjang misalnya begitu ya. Nah kemudian itu di screenshot, jadi kan seolah-olah ini si cowok ada gambarnya, di sini ada gambar perempuan seperti itu. Ya Allah. Nah, kemudian kalau kamu tidak mengirimkan uang sejumlah tertentu, video ini akan saya sebar. Screenshotan foto ini akan saya sebar gitu ya. Nah, ya itu anak baru, dan itu kemarin ada 8 Bu laporan ada seperti yang laporkan, itu. Sudah mentransfer beberapa kali. Sampai mentransfer mereka. Ya, padahal itu kalau diusut belum tentu juga yang di sana cewek. Nah, yang seperti itu terus dari pihak PLTP PKS ini memanggil pelakunya atau seperti apa Bu? Nah ini kalau pelakunya susah dilacak Bu. Susah ya? Karena kan belum terdeteksi. Belum atau terdeteksi. Kerjasama dengan kepolisian. Nah itu yang saya sampaikan tadi, perlu kerjasama dengan pihak yang lain ya. Dengan kepolisian kalau yang seperti itu ya, karena itu udah cybercrime kan ya Bu ya. Dan sebenarnya kontennya ini dijual itu ya, maksudnya sextortion itu ya, karena untuk memeras ya. Itu setelah lapor pihak kepolisian, respon dari pihak kepolisian seperti apa Bu? Apakah itu dianggap sesuatu yang sangat mendesak untuk segera ditindaklanjuti atau bagaimana? Ya, ya tentu saja di data ya, kemudian masih di ini karena kasus baru ya Bu ya. Tapi yang lebih dari itu kan kita juga menyadarkan ke korban-korban, karena ada satu yang sudah sempat
nggak mau lanjut kuliah gitu ya Bu. Ini anak baru kan, dia kan sudah takut nanti diviralkan ini dan sebagainya. Mudah-mudahan segera ketemu pelakunya gitu ya Bu ya. Iya. Kasihan sekali. Ya. Karena anak mahasiswa baru masih muda, masih rentan toh Bu. Betul. Lebih banyak malunya gitu kan. Iya, takutnya juga. Semoga ini ya yang seperti itu nanti di kemudian hari tidak terulang. Berarti nanti kan perlu sosialisasi juga ke mahasiswa baru terutama Bu. Ya, Ya, ini yang kami lakukan penting. adalah satu ya, mungkin untuk tindakan pencegahan tuh nanti kita masuk di PBAK. Oh iya. Ya, kemudian sosialisasi pembelajaran, kita dapat sesi di situ ya, kemudian memasang stand banner di setiap fakultas ya. Kemudian kami juga ada relawan-relawan ya. Alhamdulillah relawan ini setiap tahun membludak ya, karena Relawan itu dari Sivitas UIN atau dari luar juga? dari Sivitas, mahasiswa UIN. S1, S2, S3. Ya, kemarin tuh membludak, kami seleksi ya karena kami nggak mungkin bisa menghandle semua. Nah, dari relawan ini kan selain dia memang di kantor sehari-hari ya, nah ini aktif ya membuat konten ya untuk edukasi. Kemudian juga mereka menyebarkan ke komunitas-komunitas yang ada di sekelilingnya gitu ya. Jadi peer to peer ini ya. Kalau dengan kami kan mungkin jangkauannya ini ya, ya betul. Ini yang peer to peer yang dengan sebaya kan, kayak gini, oh boleh, gitu ya. Jadi kalau saya nggak nyaman tuh boleh lapor ya gitu. Jadi relawan ini selama dia jadi mahasiswa aktif gitu ya Bu ya? Ya ada kontraknya 1 tahun. Ada kontraknya. Ya ada kontraknya 1 tahun. Dibatasi semesternya atau gimana Bu itu untuk mahasiswa yang ingin jadi relawan? Tidak sih, tidak kami batasi semesternya ya. Kemarin bahkan ada mahasiswa S2, S3 ya, mereka melamar karena nanti ingin membuat semacam PLT di kampusnya gitu ya. Jadi banyak ya Bu yang berminat? Banyak kemarin ya, tapi kami ambil hanya berapa kemarin ya? 17 atau 20 gitu ya, karena susah juga ya kita mengkoordinirkan biar efektif ya. Untuk lebih dalam lagi sosialisasinya. Baiklah. Kemudian saya pernah sekilas melihat websitenya ya Bu, website ini PLT PPKS ini. Di situ sepertinya ada kerjasama juga dengan lembaga pendidikan, misalnya sekolah. Betul. Itu juga dilakukan ya Bu ya? Ya, dengan sekolah-sekolah ya, karena kan memang ini sebenarnya kan kesadaran bersama ya. Sekarang kan korbannya juga ke level-level tidak hanya remaja ya, itu kan lebih rentan lagi gitu ya. Jadi memang kerjasama seperti itu, dan kami kadang diminta untuk menjadi narasumber ya, untuk menjelaskan ke anak-anak ini kan juga mana area private-nya, mana bagaimana berhubungan dengan mereka ini. belum paham juga kan untuk seperti itu. Betul Ibu ya. Termasuk sekolah menengah atas juga ya Bu ya, jadi sasaran untuk sosialisasi Bu. Termasuk pondok pesantren juga. Nah kan, betul, itu orang banyak sekali Bu. Rentan itu, rentan. Apa Ya. sudah pernah Bu masuk sampai pondok pesantren itu? Oh ya, kalau saya setiap tahun juga diundang ke beberapa pondok pesantren ya, untuk semacam ospeknya mereka ya, sospemnya gitu ya, dijelaskan karena kan memang kadang-kadang mereka itu kan juga dari pesantren tuh lugu gitu ya, lugu maksudnya bukan lugu tapi kan dipisahkan laki-laki perempuan. Kemudian sekarang menjadi mahasiswa atau menjadi ini gitu ya, itu kaget juga, nggak tahu bagaimana harus bersikap antar ketiga kuliah bareng atau anak-anak SMA itu ya. Jadi memang saya rasa sosialisasi sedini mungkin itu sangat bagus ya. Untuk siswanya, untuk santrinya, untuk tenaga pendidiknya juga tahu Bu itu betul, ya, betul. Perlu juga wali muridnya. Iya, agar aware kan kalau terjadi sesuatu dengan anak-anak kan dia harus bisa yang pertama tahu ya, kalau orang tua itu ya. Oke, jadi untuk penanganan klien, jadi kliennya juga banyak ya Bu ya, klien dari sebenarnya itu apakah juga dari luar UIN ada yang pernah melapor ke PLT PPKS? Ya, sebenarnya kalau dari baseline kami kasus yang terungkap itu 34 ya Bu ya. 34 gitu ya. Jadi UIN ya. Di lingkungan UIN ya. Jadi
Tapi saya nggak mau klaim bahwa itu banyak atau sedikit ya. Karena kita tujuannya zero ya. Jadi setiap kasus kita tangani dengan sungguh-sungguh ya. Tetapi kita juga bukan kampus yang kok laporannya segitu gitu ya. Tetapi kita kampus yang aware dengan itu ya. Saya kira sekarang juga sudah budayanya sudah mulai terbentuk gitu ya. Bagaimana menghormati, bagaimana memilih lelucon di kelas dan sebagainya ya, atau karyawan melayani yang ini gitu ya. Ada yang dulu kan ada yang melayani anakku kok gitu ya. Jadi melayani sambil tepuk-tepuk gitu, ada staff tuh ada juga yang seperti itu gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu. Iya, alasannya sayang, tapi kan kita nggak tahu yang ada di pikirannya. Dan ini kan nggak nyaman ya, karena bagaimanapun bukan muhrim ya. Ya seperti itu. Jadi kalau dari luar UIN untuk sementara waktu tidak Bu ya, kami karena ini lingkupnya kampus ya, kami menerima yang dari kampus. Ada pernah yang datang kami arahkan jadi sebenarnya di Pemda kan ada yang menangani itu, jadi kami arahkan ke sana agar biar ini yang jadi kerjasama juga dengan Pemda ya Bu ya. Ya betul. Oke. Nah selama Ibu Burani berkecimpung di PLT PPKS ini Bu, gimana kesan-kesan Ibu atau pesan-pesan Ibu yang bisa disampaikan ke mahasiswa? Jadi kesan Ibu dulu seperti apa, kemudian nanti bisa menyampaikan pesan untuk Suka Pustaka, sobat Suka Pustaka. Oke, ya. Kesannya ya banyak kagetnya gitu ya. Oh ada ya. Seperti itu, orang yang sangat berpendidikan, seperti itu. Ya, kemudian ada juga mahasiswa gitu ya. Jadi masih mahasiswa sudah berani seperti itu misalnya ya. Atau juga kesan-kesan masih banyak mahasiswi yang lugu-lugu juga Bu, yang saya kira ini perlu sex education ya. Jadi selain kita selain kita kampanye anti kekerasan ya, kita juga harus didampingi dengan sex education ya, supaya mereka bisa menjaga dirinya. Itu dari segi yang korban. Kalau dari yang segi pelaku ya, memang kita harus membuat budaya yang zero tolerance ya. Zero tolerance. Dulu ada misalnya di grup-grup WA itu ada yang kirim gambar saru walaupun kartun misalnya. Kartun kok gitu ya. Atau gambar-gambar yang cuman ngirim pisang tapi dengan keterangan yang macam-macam misalnya gitu ya. Dulu kan seperti itu ya. Kalau sekarang saya lihat setidaknya di grup-grup yang saya ikuti sudah nggak ada. Lapor ke PLT loh gitu lah. Walaupun kami sendiri di PLT itu juga sering dibilang polisi gitu ya. Tapi kan setidaknya mereka kalau mau bercanda yang saru-saru sudah nama PLT loh gitu misalnya gitu ya. Keamanan Ya betul ya. Dan bahkan juga ada ancaman-ancaman juga ke kami ya sebenarnya ya. Seperti itu. Tapi kan dari pihak pelaku ya yang dilaporkan biasanya ya, dia kan juga ketakutan dan sebagainya ya. Tetapi saya kira dengan kerjasama semua pihak, alhamdulillah di UIN ini ya, mudah-mudahan nanti tercipta budaya yang ya kita humornya humor intelek lah ya, jangan humor ke arah ke situ yang membuat beberapa pihak merasa tidak nyaman gitu ya. Gitu. Jadi itu ya Sobat Pustaka, pesan dari Burani yang terakhir tadi, kalau kita humor itu yang intelek. Kita kan intelektual ya, intelektual muda. Nah kalau humor tuh yang intelek, jangan yang menimbulkan pemikiran-pemikiran negatif gitu. Terima kasih Bu Rani atas kehadirannya. Nah, Bu Rani ini adalah Living Collection yang ke-11. Nah, semoga bisa diterima Sobat Pustaka semua, dan jangan lupa bila ingin berdialog langsung dengan Bu Rani seperti yang saya sampaikan tadi, Sobat Pustaka bisa menghubungi nomor WA Imum untuk kemudian nanti bisa kita hadirkan Bu Rani bersama Sobat Suka Pustaka. Demikian Living Collection edisi ke-11 kali ini, semoga bermanfaat yang besar untuk kita semua. Akhirul kalam, saya Isra Wiyanti mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.